Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahmatullah, kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan hati kita untuk berkhidmat di jalan yang diridhoinya. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan hadiah barangkali seperti itu. Terlepas saya sifatnya politik, kereta api super cepat. Sebenarnya kereta api cepat itu 150 km per jam. Itu kan bisa 350 km per jam. Nah, bagaimana kita sebagai umat Islam menerima kenyataan seperti itu? Kereta api super cepat itu pertama dibangun tahun 1964 antara Tokyo dan Osaka. Shinkansen. Kita bisa belajar sejarah, itu kan sesuatu yang kita kaji, kita ambil hikmahnya. Sejarah perang Badar atau perang Uhud lah yang fenomenal itu biasanya kalau kita melaksanakan umroh atau haji itu kan ada ziarah ke Bukit Uhud. Nah, apa yang mau diziarahi? Pembelajaran apa yang bisa kita petik? Nah, biasanya kan orang-orang dari Melayu itu kan di sana ada makamnya Hamzah alaihi salam dan kawan-kawan dan para syuhada. Terus orang-orang kita kan sholat di situ. Makanya ada tulisan bahasa Indonesia kan, di sini bukan tempat sholat kan gitu di tembok sekarang. Apa yang kita ziarahi di situ? Itu sejarah bagaimana suatu perjuangan itu harus taat dan patuh kepada Rasulullah. Waktu itu kan pasukan pemanah lupa bahwa dia harus patuh apapun yang terjadi di medan peperangan di bawahnya. Dulu Gunung Uhud itu, Bukit Uhud itu ada bagian yang kecil yang agak tinggi. Sekarang makin lama makin habis, dan sekarang kalau nggak salah didirikan suatu masjid potong. Nah, pasukan pemanahnya merasa sudah selesai perang, dia turun. Nah, Khalid bin Walid yang pada waktu itu masih di kalangan Quraisy, dia mengambil alih itu dan nyaris kalau tidak karena takdir Rasulullah akan celaka. Siapa yang lebih lanjut. Jamaah kembali ke tadi ke Wuhus. Nah, sebetulnya kembali Jepang itu 64, 49 dia itu menyerah secara resmi kepada Amerika. 45 dibom, 49 menyerah secara politik. 64 sudah bisa bikin kaget Amerika. Korea itu perang Korea itu 56 berakhir. Itu pun adalah senjata. Karena itu mereka masih dalam suasana siap perang sebetulnya kan. Tapi kita lihat coba, sekarang pada tahun 84-85, industri mereka itu sudah berkembang jauh. Cina itu membangun kereta api super cepat itu tahun 90-an dengan teknologi Jerman. Sekarang dia menjadi jawara, puluhan ribu kilometer, dan membangun bus untuk kita. Jamaah rahmatullah, sebagai seorang muslim, kira-kira perasaan kita bagaimana menerima realita seperti itu? Kalau kita lihat di surat Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, itu kan ikhtilaf itu adalah ada keserasian, ada kesinambungan bagi ulil albab. Siapa ulil albab itu? Karena itu ayat-ayat di Al-Qur'an, ulil albab itu kan bagian dari kita minimal, atau kita ini kan harus berusaha untuk menjadi ulil albab. Ulil albab itu adalah pemikir, learner. Jadi dia tidak cuek terhadap apa-apa yang ada di alam. Kalau kita lihat kembali ke kereta cepat itu kan elektron itu bebas, siapapun boleh menggunakan elektron. Tidak butuh keimanan untuk mencet saklar dan lampu itu nyala. Siapapun boleh, siapapun bisa. Nah, seperti itu, nah mudah-mudahan akan mendorong kita. Jadi di dalam tadi kan dinyatakan ayat sebagai ayat Allah. Jadi terus kemudian para ulama membagi ayat itu menjadi dua. Di bagian awal dari surat Ali Imran kan muhkamat muhunul kitab, itu ayat yang tertulis di dalam Al-Qur'an yang dikatakan digolongkan sebagai ayat qauliyah, dan ayat-ayat yang di alam semesta sebagai ayat-ayat kauniyah. Kita orang Islam harus mentadaburi, mendalami, melaksanakan dan menyebarkan kedua ayat tersebut. Ayat-ayat yang tergolong dalam kauniyah sekarang disebarluaskan oleh Cina. Ayat-ayat tergolong dalam kauniyah sebelumnya disebarkan oleh Amerika, Eropa dan sebagainya. Di mana peran orang Islam? Sebetulnya generasi pendahulu kita itu tidak jelek-jelek amat lah.
Barangkali yang belajar mengenai matematika ataupun informatika atau mengenal algoritma itu algoritma, itu nama orang, itu peneliti muslim. Pelopor optik itu Al-Haytham, itu seorang muslim. Kita kenal pelopor kedokteran itu adalah Ibnu Sina, Avicenna kalau orang bilang seperti itu. Nah, jejak sejarah seperti itu mudah-mudahan memberikan dorongan kepada kita bahwa kita ini tidak boleh tidur. Kalau tidur, nanti kita ketemu dengan Ibnu Sina, Avicenna, ketemu dengan Al-Khwarizm, ditanya, apa yang akan saya lakukan setelah sekian ratus tahun kami melakukannya? Kita harus menjawab. Jamaah orang, tentu saja kan, Allah itu kan maha kuasa. Dari 6 miliar orang itu kan ada kemampuan yang macam-macam. Tapi paling tidak ada kesadaran dari kita, kalau ada calon-calon yang bagus, bintang-bintang calon peneliti yang bagus dari kalangan, dan itu banyak. Sekarang sekolah-sekolah Islam itu kalau lihat sampai level SMA itu cukup banyak yang bagus, yang terkenal kan, yang dulu didirikan oleh Pak Habibie, itulah Insan Cendekia yang di Serpong, itu papan atas. Dan saya senang itu mengalahkan sekolah-sekolah non-muslim yang selalu sebelumnya menjadi bintang. Nah, dengan demikian ini adalah karya kita bersama, bagaimana nanti pada akhirnya bukan bus made in China, tapi barangnya apalah pun namanya, made in Indonesia atau made in Malaysia atau made in Saudi Arabia dan sebagainya. Itu adalah bagian dari upaya kita, bagian dari pengabdian kita, bagian dari keistimewaan kita dalam merealisasikan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta yang bukti kebenarannya itu harus dibuktikan oleh yang mengimaninya, seperti yang tercantum di ayat 191 surat Ali Imran tadi. Kita akan ditanya bagaimana kita membuktikan, kita kan yakini kebenaran Al-Quran, bagaimana membuktikan ayat tersebut melalui penelitian, melalui pekerjaan di lapangan dan sebagainya. Dan ayat yang bersifat qauliyah. Sifat qauliyah banyak. Contoh yang paling umum, paling fenomenal yang sering jadi pertanyaan karena tidak sejalan dengan budaya yang sudah kita kenal, bagaimana membagi warisan itu kan Islam seperti ini. Di surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 kan ada. Semoga Ramadan tahun ini bisa memberikan tambahan semangat bagi kita semuanya untuk semakin mendalami agama yang kita iman ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.